الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitul Ihsan yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang menjadi mukjizat sekaligus juga menjadi pedoman ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan dan keunggulan Al-Quran ini, dia bukan hanya sebagai kitab suci, sebagai ajaran, sebagai pedoman hidup umat, tetapi juga sekaligus menjadi mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah supaya kitab ini dapat selalu memberikan makna, dapat selalu memberikan warna, dan selalu mendorong dinamika kehidupan umat Islam sampai akhir zaman. Maka itu ajaran Islam ini adalah ajaran yang kekal sampai Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi dan isinya ini kepada orang-orang yang bertakwa. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Maka itu kunci bagi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran, memperlakukan Al-Quran ini. Allah memberikan satu pedoman bahwa umat Islam harus memperlakukan Al-Quran ini dengan perlakuan yang layak dan benar. Bukan memperlakukan Al-Quran sebagai benda mati, bukan memperlakukan Al-Quran sebagai kitab untuk jampi-jampi saja atau untuk ruqyah, bukan memperlakukan Al-Quran hanya untuk menjadi hiasan atau sekedar menjadi bacaan rutin tanpa kita berusaha menyelami lautan samudra Al-Quran untuk kita bisa mengambil mutiara-mutiara yang sangat bernilai harganya bagi kehidupan kita. Maka itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tujuan utama diturunkannya Al-Quran ini adalah untuk kita tadabburi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Jadi kitab Quran ini membawa keberkahan atau penuh dengan keberkahan. Syaratnya apa? Liyadabbaru ayatihi. Al-Quran akan memberikan keberkahan, memberikan limpahan makna, limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala manakala kita sebagai hamba Allah, sebagai objek
di mana Allah turunkan Al-Quran ini kepada kita semuanya, kalau kita memperlakukan Al-Quran itu liyadabbaru ayatihi. Kalau kita dapat mentadabburi, memperhatikan, menyelami kandungan-kandungan makna ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Quran ini akan memberikan keberkahan bagi kita manakala kita tadabburi. Bukan hanya sekedar dibaca. Kalau dibaca memang memberikan pahala. Satu huruf dari Al-Quran itu mendatangkan satu pahala, dan satu pahala itu membawa 10 kebaikan, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tujuan Al-Quran ini turun bukan hanya untuk dibaca. Karena itu Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad yang bertugas untuk menyampaikan Al-Quran ini, bukan hanya yatlu alaihim ayatihi, bukan hanya sekedar membacakan ayat-ayatnya, tapi juga apa? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ada fungsi yang lebih tinggi lagi daripada sekedar tilawah, yaitu mengajarkan isi kandungan Alkitab dan hikmah itu, serta mensucikan jiwa manusia dengan petunjuk Al-Quran. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yang kedua yang menunjukkan makna fungsi turunnya Al-Quran ini adalah liyatadzakkara ulul albab, supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Luar biasa. Allah turunkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran ini untuk kita tadabburi dan untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang memiliki pikiran. Karena itulah mukjizat Al-Quran ini mukjizat yang abadi, berlaku sampai akhir zaman, tidak ada kadaluarsanya. Kenapa? Karena petunjuk-petunjuk Al-Quran itu selalu relevan untuk kita. Dimanapun kita hidup, di zaman apapun kita berada, maka petunjuk-petunjuk Al-Quran itu selalu cocok, selalu relevan bagi kehidupan kita hidup di dunia ini. Kenapa? Karena alam semesta ini semuanya sistemnya sudah dibentuk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menetapkan semua yang ada di langit dan di bumi ini, termasuk kehidupan manusia, sejarahnya, sosial budayanya, politiknya, ekonominya, semua sistem-sistemnya telah dibentuk dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada seolah-olah ajaran agama, ajaran Quran ini kok berbenturan dengan ajaran manusia, mestinya yang dikoreksi adalah ajaran manusia. Mestinya yang diluruskan dan diperbaiki adalah ajaran atau pikiran-pikiran yang berasal dari manusia. Karena bisa jadi, bahkan sangat kemungkinan, pikiran-pikiran yang bersumber dari alam manusia itu ketika dia menciptakan sistem-sistem yang ada dalam kehidupan dunia ini, dia tidak berpedoman, dia tidak berpanduan kepada aturan-aturan sistem yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu-satunya cara kita untuk mengenal, mengetahui, dan menggali nilai-nilai sistem yang diturunkan oleh Allah itu hanya ada di dalam Al-Quran. Melalui cara apa? Melalui metode tadabbur. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tadabbur itu esensinya apa? Adalah satu upaya sungguh-sungguh kita untuk memahami setiap ayat Al-Quran yang kita baca. Ya. Satu ayat kita baca, apa maknanya, kita baca terjemahannya, diiringi dengan apa? Dengan kehadiran hati. Hati kita ini harus hadir. Jangan kita baca ayat Quran selewat-selewat, ya, sepintas-sepintas, ya. Kita baca kemudian dia lewat begitu saja, tidak menghadirkan hati kita. Bahkan bukan hanya kehadiran hati ketika kita melaksanakan tadabbur itu, tapi juga ada ketundukan anggota tubuh kita, khusyuk.
ada kekhusyuan anggota tubuh kita ini, dan ada kesungguhan atau totalitas untuk mengamalkan segenap kandungannya. Inilah esensi tadabbur Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar baca, harus kita hadirkan hati, harus kita tundukkan seluruh anggota tubuh kita, harus kita hadirkan niat, kesungguhan kita untuk totalitas mengamalkan isi kandungannya, perintah, larangan, janji, ancaman, ya, kabar masa lalu, berita tentang masa depan, bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa taala di tengah alam semesta ini, petunjuk untuk kehidupan sosial, petunjuk untuk hubungan antar pribadi, petunjuk untuk kebahagiaan keluarga. Itu harus hadir niat kita untuk sungguh-sungguh mengamalkannya. Maka posisi kita di hadapan Al-Quran itu tidak boleh posisi menyombongkan diri, mau ngetes, mau nguji Quran, ya. Posisi kita di hadapan Al-Quran itu seperti posisi, ya, seorang hamba Allah berhadapan dengan Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, Allah yang menjadi Tuhan dan menjadi raja di raja yang berhak memberikan perintah dan larangan kepada kita. Maka ketika kita baca Quran ini, kita harus mengecilkan diri kita di hadapan Al-Quran, karena yang kita baca ini adalah kalam Allah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Zat yang maha agung, yang maha besar, yang menurunkan Al-Quran ini, yang isinya semua adalah kebaikan bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Aktivitas tadabbur ini, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, harus meliputi 3 aspek. Menurut para ulama ahli tadabbur, di antaranya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Tadabburil Quran, itu harus meliputi 3 aspek. Ada aspek pra tilawah, sebelum kita baca, apa langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya. Pada saat kita membaca Al-Quran itu, apa saja tahapan-tahapannya, dan setelah kita membaca atau pasca tilawah, ya. Tanpa ketiga tahapan ini, kita tidak bisa melaksanakan tadabbur Al-Quran. Nah, aspek yang pertama, pratilawah atau sebelum membaca Quran, kita harus menghadirkan hati kita terlebih dahulu. Kita harus mengosongkan hati kita dari segala macam kesibukan. Tidak bisa orang tadabbur sambil main gadget. Tidak bisa orang tadabbur sambil baca koran. Tidak bisa orang tadabbur Quran sambil main-main, apalagi sambil ngerokok. Ya. Tidak bisa. Harus kita hadirkan hati, duduk di majelis ilmu, ya, berguru, ya, kepada ahli-ahli, ya, yang telah berpengalaman untuk menyelami dunia Al-Quran, yang sudah berpengalaman untuk menggali mutiara-mutiara dari dasar lautan Al-Quran itu. Ya, harus ada kesungguhan hati, harus ada niat. Tidak boleh hati kita ini sibuk dengan segala macam urusan-urusan duniawi. Kita harus luangkan waktu, berikan waktu kita untuk tadabbur paling tidak seminggu sekali. Kalau tidak bisa setiap hari sekali. Setiap hari maksudnya tidak, ya, paling tidak 1 ayat 1 hari. Kita luangkan waktu kita, kosongkan waktu kita, ya, untuk kita buka mushaf, kita lihat, baca terjemahnya, ya, tidak perlu tergesa-gesa. Saya kemarin ketika alhamdulillah diizinkan Allah untuk melaksanakan ibadah umrah, ya, plus juga mengunjungi atau ziarah ke Masjidil Aqsa, mendapatkan hadiah. Ada hadiah yang dibagi-bagikan secara cuma-cuma kepada jamaah dan juga kepada tokoh-tokoh muslim yang melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci. Ada mahasiswa Universitas Madinah yang menelpon saya
Kebetulan ada pertemanan di Facebook, cuma saya belum pernah ketemu orangnya, menelpon saya, Ustadz minta waktu ketemu, ini ada cenderamata. Ternyata cendeраmatanya luar biasa baik, sangat istimewa. Ya, buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang untuk diperuntukkan untuk jamaah Indonesia, ya. Dan juga Al-Quran itu sudah disetting, sudah dibentuk untuk tadabbur. Jadi namanya Quran tadabbur. Hanya yang diberikan kepada kami itu Quran tadabbur yang isinya semuanya bahasa Arab. Bagus nanti kalau ada penerbit kemudian lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu sangat membantu sekali jamaah sekalian umat Islam di seluruh dunia untuk bisa lebih interaktif dengan Al-Quran. Di setiap halaman, setiap ayat Quran itu ada petunjuk-petunjuk langkah-langkah untuk tadabbur. Bagaimana mengartikan ayat, bagaimana hadisnya, bagaimana lalu kemudian ini bisa diterapkan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bagus sekali. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ya, ini bisa diwujudkan dalam waktu tidak lama lagi. Tentu saja harus diawali dengan niat dan keikhlasan dalam mentadabburi Al-Quran. Ini aspek sebelum kita membaca. Ketika membaca, maka tadabbur kita ini diwujudkan dalam bentuk apa? Mengulang. Terus mengulang. Membaca. Satu ayat dibaca beberapa kali. Diulang. Dan tidak terasa kalau satu ayat kita ulang-ulang terus, itu nanti bisa nempel. Bisa masuk ke dalam otak kita, memori kita. Jadi hafal. Jadi tadabbur ini salah satu alat juga, wasilah juga, sarana untuk kita menghafal Quran. Nah, jadi kalau mau menghafal Quran sambil nempel di otaknya, kemudian kita paham maknanya, itu cara tadabbur. Ya, kalau cuma kita khusus ingin menghafal Quran, ya, niat menghafal Quran 6 bulan 1 tahun, itu yang dapat cuma hafalannya, belum tentu dengan maknanya. Tapi kalau dengan tadabbur, dengan cara mempraktekkan baca ayat Quran itu berulang-ulang setiap ayat, otomatis nanti akan ikut hafal. Tadabburnya dapat, hafalan Qurannya nambah. Tapi kalau orang hanya untuk mengkhususkan hafalan Quran, tahfiz Quran, belum tentu dia dapat nilai tadabburnya. Lalu pembacaan yang penuh kekhusyuan, ada kekhusyuan, penghayatan, dan merasakan bahwa ayat itu turun kepada kita. Nah, ini cara yang paling efektif. Ya. Khitab ayat itu ditujukan kepada kita, kita langsung mendengar ayat itu turun kepada Rasulullah SAW seolah-olah ditujukan kepada kita. Karena memang ayat itu ditujukan untuk manusia, bukan untuk yang lain-lain. Memang untuk menjadi petunjuk buat setiap insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus ada penghayatan, seolah-olah ayat itu turun kepada dirinya, dan Allah menuntut kita, membimbing kita supaya mengamalkan isi ayat itu. Nah, setelah kita membaca Al-Quran itu, ayat itu, maka tadabbur ini akan membuahkan nilai dan karakter-karakter yang positif di dalam diri orang yang membaca. Apa? Rasa takut kepada Allah. Ada khasyatullah. Kemudian timbulnya getaran dan gelombang energi keimanan. Percaya dia kepada ayat Allah ini 100%. Ya. Karena dia menundukkan hatinya, menundukkan anggota tubuhnya, menundukkan perasaannya, pikirannya untuk mengimani dan merasakan kebenaran ayat Allah itu ternyata dapat memperbaiki dirinya. Lalu kemudian ada dorongan kuat untuk mengamalkan isi Quran ini dalam kehidupannya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadabbur ini adalah sunnah yang dipraktekkan oleh generasi awal kaum muslimin, oleh generasi salafus saleh, oleh para sahabat dan tabi'in. Tidak lepas dari kegiatan hari-hari mereka itu. Mereka memang menghafal Quran, tetapi hafalan Quran mereka itu bukan hanya sekedar seperti kita putar kaset. Ya, kita putar kaset, lancar bacaannya, tidak ada yang salah. Ya, karena kaset kosong diisi dengan Al-Quran, diisi dengan program Quran, tentu kaset itu akan merekam. Tapi bukan hanya itu, sahabat, itu bukan hanya kaset kosong atau disket
yang diisi dengan bacaan Quran, lalu kemudian lancar 100% membaca dan menghafal Quran. Tetapi tadabbur itu menjadi ciri khas generasi salafus saleh, sehingga mereka menjadi generasi terbaik umat Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ciri khair ummah, generasi umat yang terbaik adalah sanggup amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah puncak kulminasi dari proses penghayatan, proses pemahaman, dan proses pengamalan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk masyarakat, sehingga lahirlah semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Jadi itu puncaknya. Maka kalau orang sudah siap untuk amar nahi mungkar, itu harus ada penghayatan dulu terhadap tadabbur, bahwa ini penting, ini perintah Allah, ini larangan Allah, ini petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana praktek generasi awal para sahabat Nabi? Diceritakan oleh Imam Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tabi'in besar, murid para sahabat-sahabat Nabi, bahwa generasi umat sebelum kalian, yaitu para sahabat Nabi, mereka memandang Al-Quran sebagai surat-surat cinta dari Rabbnya. Quran itu mereka pandang, ya, mereka posisikan seperti surat-surat cinta dari Allah, dari pencipta. Mereka mentadabburinya di malam hari dan mengamalkannya di siang hari. Luar biasa. Jadi malam hari mereka itu diisi dengan tadabbur. Ya, ini bedanya kita dengan mereka. Kalau kita malam hari sudah kecapean, selonjor, leyeh-leyeh, nonton TV, makan-makan, ya. Kalau mereka siang hari dipenuhi dengan aktivitas jihad, dipenuhi dengan aktivitas kemasyarakatan. Malam harinya justru mereka dekatkan dirinya kepada Al-Quran. Bacaan-bacaan Al-Quran dibaca di dalam solat malam mereka, dan dihayati, direnungi, sampai mereka membaca Al-Quran di dalam solat itu, Masya Allah, ya, menangis, berderai air mata. Bahkan ada beberapa orang sahabat hanya mengulang satu ayat Al-Quran di dalam solat malamnya selama berjam-jam untuk mentadabburi satu ayat Al-Quran itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Hasan Basri juga, sungguh Al-Quran ini telah dibaca oleh budak-budak sahaya dan anak-anak kecil yang tidak mengerti apapun tafsirnya. Ketahuilah bahwa mentadabburi ayat Allah itu tidak lain adalah dengan mengikuti segala petunjuknya. Tadabbur tidak hanya sekedar menghafal huruf-hurufnya atau memelihara tindakan menyia-nyiakan batasan makhraj hurufnya. Tajwid, makharijul huruf itu persoalan tersendiri. Itu syarat sah bacaan Quran kita di dalam sholat. Ya, itu memang harus kita penuhi ilmu ini. Ya, membaca Quran harus dengan tartil, dengan tajwid, sesuai dengan hukum-hukum hurufnya, makharijul huruf, sesuai dengan hukum tajwidnya. Ya, tapi bukan itu tadabbur. Tadabbur itu lebih dari itu. Sehingga ada seorang yang berkata, kata Imam Hasan al-Basri, saya telah membaca seluruh Al-Quran, saya sudah hatam, tidak ada satu huruf pun yang luput. Kata Imam Hasan Basri, itu bukan tadabbur. Sungguh demi Allah, kata beliau, orang itu telah menggugurkan seluruh Al-Quran, karena Al-Quran tidak berbekas dan tidak terlihat pengaruhnya pada akhlak dan amalnya. Nah, berarti kalau mau ada efeknya tadabbur itu, dia harus muncul, harus terlihat, ya, harus nampak dari sikap, dari akhlak dan amalnya sehari-hari. Itulah ketika Al-Quran sudah masuk menjadi, ya, program internal di dalam tubuh, di dalam hati dan pikiran setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tadabbur Quran ini adalah juga merupakan senjata bagi setiap mukmin agar ia selamat terhindar dari kerugian hidup di dunia menuju kesempurnaan kualitas hidup lahir dan batinnya. Karena tadabbur itu adalah komitmen kita kepada Al-Quran, kalam Allah yang Maha Agung. Nah, ketika kita berkomitmen kepada Al-Quran, ketika kita berkomitmen untuk memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan menjadikannya irama dalam kehidupan kita ini, artinya hidup kita ini harus seirama dengan Quran, ya. Iramanya seperti ini Al-Quran, maka kita harus ikut. Jangan Quran yang disuruh ngikut kita, Quran yang jadi makmum kita. Quran mengatakan if'al, lakukan, malah kita tidak lakukan. Quran mengatakan la taf'al, jangan kau lakukan, malah kita melanggarnya. Ya, na'udzubillah min zalik. Jangan kita paksa-paksa Al-Quran ini ikut pemahaman kita, sesuai dengan selera kita, sehingga melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita paksa Quran itu jadi makmum kita. Quran sudah mengatakan la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'din. Ditarik-tarik pemahaman Quran itu sesuai dengan selera kita, hawa nafsu kita. Ya, karena kita punya kepentingan nakhsha antusibana dairah, takut miskin, takut tunjangannya dicabut, takut nggak ada KJP, takut nggak ada ini, takut nggak ada itu penakut, pecundang. Malah dia yang menarik Al-Quran untuk sesuai dengan pemahamannya, ya, dan tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu. Karena itu tadabbur Quran ini membuat kita selamat, terhindar dari kerugian hidup di dunia dan akhirat. Sebab banyak yang baca Quran tetapi nggak nempel itu perintah dan larangan Allah dalam hatinya. Kenal dia tajwid Quran tapi nggak nempel apa hukum-hukumnya di dalam Al-Quran itu. Ya. Nah, inilah jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada komitmen hidup bersama Al-Quran yang mewujud dalam bentuk satu, mengetahui kebenaran. Ya. Iman. Alladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, yang selamat dari kerugian di dalam surah Al-Asr itu atau siapa? Adalah orang yang mengetahui kebenaran. Kebenaran itu datang dari Allah. Yang kedua, amilus shalihat, yang mau mengamalkan kebenaran itu. Illalladzina amanu wa amilus shalihat. Yang selamat itu ada 4 kriteria. Pertama, iman, dia tahu, dia kenal, dan dia amalkan kebenaran itu. Tidak cuma sekedar tahu. Sebab kalau tahu saja, iblis dan setan juga tahu Allah itu ada, Allah itu esa. Iblis tahu, tapi dia tidak mau taat kepada perintah Allah. Berarti kalau ada manusia Muslim yang tahu Allah itu esa, tahu Allah itu ada, tapi tidak mau taat kepada perintah dan larangan Allah, berarti dia setengah iblis. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga adalah khidmat, mengajarkan kebenaran itu kepada keluarga dan masyarakatnya. Tawasau bil haq. Illalladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang ketiga ini adalah tawasau bil haq. Khidmat, mengajarkan kebenaran itu kepada orang lain. Saling menasihati dengan kebenaran. Kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada tetangganya, kepada koleganya, kepada temannya, kepada masyarakat sekitarnya. Inilah komitmen kepada Al-Quran. Yang keempat, tawasau bis sabr. Sabar dalam menegakkan kebenaran. Nggak mudah. Jadi orang baca Quran lalu dianggap lulus Islamnya, belum tentu, Pak. Ya. Setelah baca Quran, setelah kita menghafal Quran, ada tadabbur Quran, ada kenal kepada kebenaran, ada mengamalkan kebenaran, ada mengajarkan kebenaran, dan ada kesabaran untuk menegakkan kebenaran itu. Itulah langkah tadabbur. Baru kita lulus sebagai orang mukmin. Sehingga tadabbur ini yang membedakan mukmin dengan munafik. Ya, munafik Abdullah bin Ubay bin Salul baca Quran nggak? Baca Quran. Sholat nggak di belakang Nabi? Sholat. Tapi dia tidak percaya kepada Rasul, tidak percaya kepada perintah Allah. Setiap kali jihad, setiap kali itu pula orang-orang munafik disersi, menarik diri dari peperangan, berkhianat kepada Rasulullah SAW. Tidak jaminan orang baca Quran dan sholat di masjid dia menjadi mukmin sejati, sebab banyak orang munafik di zaman Rasulullah juga berperilaku seperti itu.
Maka yang membedakan mukmin dan munafik adalah yang mau mentadabburi Al-Quran. Dengan tadabbur Quran ini kita akan sampai kepada keyakinan yang pasti bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada kedamaian bagi bumi ini, tidak ada ketenangan bagi manusia, tidak ada ketinggian, keberkahan dan kesucian, dan tidak ada keharmonisan antara undang-undang alam dengan fitrah kehidupan, melainkan dengan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang mentadabburi Quran yang bisa merasakan ini semua. Maka itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur Allah berikan rahmatnya, Allah berikan peluang bagi kita untuk bangkit membela Al-Quran. Kita tahu sudah ada aksi 212 bela Al-Quran, bela Islam, ya. Tetapi kebangkitan itu jangan hanya sebatas selebrasi dan festival saja, hanya kerumunan-kerumunan ramai saja, tetapi harus dibarengi dengan semangat kembali kita kepada Al-Quran, semangat untuk mentadabburi Al-Quran, ya. Karena itu insya Allah kalau tidak ada halangan, ya, bulan depan insya Allah sudah terbit buku saya, ya, tentang tadabbur Al-Quran ini untuk membantu, ya, umat Islam di Indonesia untuk dapat merasakan karunia hidup dengan tadabbur Al-Quran ini yang dinyatakan oleh Sayyid Qutb di dalam bukunya Fi Zilalil Quran. Nikmat tadabbur Quran itu adalah nikmat yang tidak dimengerti kecuali oleh orang yang merasakannya. Satu nikmat yang mengangkat harkat usia manusia dan menjadikannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kembali kepada Allah hanya memiliki satu bentuk dan satu jalan, yaitu mengembalikan semua kehidupan kita kepada manhaj Allah yang telah ditulisnya di dalam kitab suci Al-Quran. Menjadikan Quran sebagai pengatur di dalam kehidupannya, menjadi nafas dalam irama gerak dan diamnya, menjadi pusat referensi dari segala tatanan hidupnya. Karena kalau tidak demikian, maka kerusakanlah yang akan terjadi di bumi ini, kesengsaraanlah bagi manusia, dan kita terbenam dalam lumpur kejahiliahan karena menyembah hawa nafsu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah, inilah kita berusaha untuk menghadirkan kunci yang namanya tadabbur Al-Quran untuk memasuki dunia Al-Quran yang indah, untuk membangun kesalehan pribadi, keluarga dan negara. InsyaAllah, ya, buku kami ini yang berjudul Tadabbur Al-Quran atau Tadabbur Al-Quran di Akhir Zaman, ya, untuk trilogi membangun kesalahan pribadi, keluarga dan negara ini adalah suatu catatan rekaman, ya, yang berserakan, yang pernah penulis sampaikan, saya sampaikan di berbagai forum dan kesempatan, program dakwah televisi, ya, seperti Tadabbur Quran di TVmu, kemudian Motivasi Quran di Tahfiz TV, atau di TVRI Nasional Serambi Islami, dan juga di program Damai Indonesiaku TV One. Inilah yang mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini kajian kita untuk muqaddimah dan studi Islam kita ke depan. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan mengupas satu persatu tadabbur Quran di akhir zaman untuk kesalehan pribadi, keluarga dan negara yang kita cintai ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum.